Selamat datang, kami dari tim KKN PPN UGM tahun 2021 di Desa Kalipo dan Desa Jodijaja, Kecamatan Ayah, akan berbagi tentang perkembangan anak. Perlu kita ingat bahwa pada anak terjadi proses pertumbuhan dan proses perkembangan, di mana proses pertumbuhan adalah perubahan secara kuantitatif atau bisa dihitung, seperti tinggi badan dan berat badan. Sedangkan perkembangan adalah perubahan secara kualitatif atau tidak bisa dihitung. Misal adalah bagaimana anak berjalan dan bagaimana anak menulis. Proses pertumbuhan dan perkembangan anak terjadi mulai dari anak lahir hingga anak usia 18 tahun. Prosesnya selalu berkembang setiap hari dalam keseharian. Keduanya terjadi secara simultan dan saling berhubungan. Sekarang, mari kita fokus membahas tentang perkembangan anak. Kita ambil contoh bagaimana anak dapat berjalan sendiri. Mulai dari anak hanya tiduran saja, duduk, merangkak, berjalan berpegangan, hingga anak dapat berjalan sendiri. Apabila kita memperhatikan hal tersebut, maka kita akan dapat memahami karakteristik perkembangan anak. Mulai dari hal yang umum menuju hal yang spesifik dan fungsional. Perkembangan anak juga selalu berurutan dan berlangsung terus-menerus setiap harinya. Pola dan karakteristik perkembangan anak dapat diprediksi. Proses perkembangan selalu berhubungan dengan proses pertumbuhan. Proses perkembangan selalu berhubungan tiap domainnya. Yang kita ambil contoh adalah bagaimana anak dapat berjalan, termasuk ke dalam domain gerak kasar. Domain lainnya akan kita bahas kemudian. Perkembangan yang baik merupakan hasil dari proses stimulasi dan belajar yang baik. Perkembangan anak membutuhkan perhatian yang lebih dari orang tua, terutama pada tahap awal, yaitu usia 0 bulan hingga usia 6 tahun. Namun perlu diingat bahwa kecepatan perkembangan tiap anak berbeda. Walaupun ada rentang normal di mana perkembangan anak dikatakan baik, namun perkembangan anak tidak selalu mengikuti rentang normal tersebut. Hal ini yang menjadi perhatian lebih dari orang tua tentang perkembangan anak. Ada beberapa domain atau area perkembangan anak, yaitu gerak kasar yang melibatkan otot-otot besar, seperti bagaimana anak dapat berjalan, kemudian gerak halus yang melibatkan otot-otot kecil dan membutuhkan koordinasi, seperti bagaimana anak dapat menulis, kemudian bahasa, baik pasif, anak memahami apa yang kita katakan, maupun aktif, bagaimana anak dapat aktif berbicara dan mengekspresikan dirinya. Kemudian ada personal sosial, yaitu bagaimana anak berperilaku di lingkungannya, serta keterikatan anak secara emosional kepada orang tua dan lingkungannya. Ada beberapa hal yang menjadi kebutuhan dasar dari proses pertumbuhan dan perkembangan anak yang baik, yaitu kebutuhan fisik atau asuh, kebutuhan stimulasi atau asah, dan kebutuhan psikososial atau ASI. Yang ketiganya bisa kita singkat sebagai kebutuhan asah, ASI, dan asuh. Mari kita membahas satu persatu, mulai dari kebutuhan fisik. Apa saja yang menjadi kebutuhan fisik pada anak? Contohnya adalah nutrisi, pakaian, rumah, kesehatan, rekreasi, dan olahraga. Kebutuhan stimulasi pada anak yaitu stimulasi perkembangan yang optimal dan tepat sesuai dengan usianya.
yang berlangsung secara simultan dalam keseharian. Proses stimulasi berhubungan dengan seluruh domain perkembangan, dan proses stimulasi yang baik akan menjadi dasar dari proses pembelajaran yang baik. Apa saja yang menjadi kebutuhan psikososial atau emosional pada anak? Yaitu cinta dan perhatian dari orang tua serta lingkungan, sosok panutan pada orang tua, rasa aman, kesempatan belajar dari pengalaman yang dilakukannya, identitas anak dalam keluarga dan lingkungan, serta anak dapat menjadi mandiri di lingkungannya, dan kebutuhan psikososial ini berhubungan erat dalam keseluruhan proses tumbuh dan berkembang anak. Proses pertumbuhan dan perkembangan anak sudah terangkum lengkap pada buku KIA, buku kesehatan ibu dan anak, yang dibagikan kepada ibu mulai saat ibu hamil. Pada bagian perkembangan anak, terdapat pola asuh yang sesuai dengan rentang usianya. Di dalamnya, terdapat kebutuhan dasar perkembangan anak, yaitu kebutuhan asap, ASI, dan asuh. Selain pola asuh, juga terdapat perawatan anak. Selain itu, juga ada lembar pemantauan perkembangan anak, yang di dalamnya ada tabel berisi pertanyaan. Jika anak dapat melakukannya, dicentang di dalam kolom ya. Jika anak belum dapat melakukannya, dicentang dalam kolom tidak. Lembar pemantauan pada setiap rentang usia tentu berbeda. Mari kita perhatikan pada paragraf di atas tabel tersebut. Pada contoh, tabel ini digunakan pada anak yang genap usia 9 bulan. Pada anak usia 9 bulan, jika belum dapat melakukan salah satu atau lebih dari pertanyaan tersebut, maka anak dapat dibawa ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan pemantauan perkembangan anak dengan lebih mendalam. Selain itu, juga ada beberapa hal yang perlu dipantau oleh orang tua ketika membawa anak ke posyandu, puskesmas, atau fasilitas kesehatan terdekat. Mari kita pahami dengan lebih mendalam tentang bagaimana persepsi dan cara berpikir anak. Anak mendapatkan seluruh pengetahuan dan pemahaman dari keluarga dan lingkungannya. Namun, seluruh informasi tersebut akan diartikan ulang oleh anak dengan versinya. Sehingga anak akan mendapatkan versinya sendiri tentang gambaran terhadap dirinya, gambaran terhadap sosok guru termasuk orang tua, dan gambaran terhadap komunitas atau lingkungan di sekitarnya. Ada sebuah puisi karya Dorothy Lawnowke yang berjudul Children Learn What They Live, yang artinya adalah anak-anak belajar dari kehidupannya. Puisi tersebut dapat menggambarkan persepsi dan cara berpikir anak. Saya akan membacakannya. Jika anak dibesarkan dengan kritik, mereka belajar menyalahkan. Jika anak dibesarkan dengan kebencian, mereka belajar melawan. Jika anak dibesarkan dengan rasa takut, mereka belajar khawatir. Jika anak dibesarkan dengan kasihan, mereka belajar mengasihani dirinya sendiri. Jika anak dibesarkan dengan ejekan, mereka belajar merasa malu. Jika anak dibesarkan dengan kecemburuan, mereka belajar iri hati. Jika anak dibesarkan dengan rasa malu, mereka belajar merasa bersalah. Jika anak dibesarkan dengan kata-kata dorongan, mereka belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, mereka belajar kesabaran. Jika anak dibesarkan dengan pujian,
mereka belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan penerimaan, mereka belajar mencintai. Jika anak dibesarkan dengan persetujuan, mereka belajar menyukai dirinya sendiri. Jika anak dibesarkan dengan pengakuan, mereka belajar baiknya memiliki tujuan. Jika anak dibesarkan dengan berbagi, mereka belajar kedermawanan. Jika anak dibesarkan dengan kejujuran, mereka belajar kebenaran. Jika anak dibesarkan dengan keadilan, mereka belajar adil. Jika anak dibesarkan dengan kebaikan hati dan pertimbangan, mereka belajar rasa hormat. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, mereka belajar yakin pada dirinya sendiri dan orang lain. Jika anak dibesarkan dengan keramahan, mereka belajar bahwa dunia adalah tempat yang menyenangkan untuk ditinggali. Kesimpulannya adalah anak memiliki potensi yang sangat besar pada dirinya. Namun, faktor lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap mengembangkan potensi anak sehingga anak mendapatkan tumbuh dan kembang yang baik. Setiap anak seharusnya dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensinya. Sekian informasi dari kami. Terima kasih. Semoga membantu Anda dalam menambah wawasan tentang perkembangan anak dan bagaimana memantau perkembangannya.